Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah pada malam hari ini. Untuk itu mari kita angkat pujian hanya di dalam namanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenarannya bebaskan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kami bisa beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Marlon yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema transformasi versus transformers. Mari bersama kita pujikan sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
Baik teman-teman, terima kasih buat Sally. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami anak-anak-Mu belajar dan merenungkan firman Tuhan. Meskipun ibadah kami secara online, tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh fokus, kami boleh betul-betul beribadah dengan baik dan firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menolong kami, membuat kami lebih mencintai Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, mari kita buka Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi hanya 2 ayat aja guys. Roma 12 ayat 1 dan 2. Sekali lagi Roma 12 ayat 1 dan 2. Teman-teman boleh membaca di Alkitab masing-masing, boleh mau baca di layar. Intinya Pak Marlon akan bacakan bagian ini buat kita semua ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke teman-teman yang diberkati Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah transformasi versus transformer. Teman-teman pernah nonton gak film Transformer? Kayaknya zaman yang kelas 1 SMP tidak keburu ya Transformer. Kalau ada yang keburu puji Tuhan. Jadi sekali lagi tema kita malam hari ini adalah transformasi versus transformers. Kalau teman-teman pernah nonton Transformer berarti teman-teman bisa ngerti nih apa yang Pak Marwan mau sampaikan. Kalau belum ada yang belum nonton berarti yang belum nonton harus nonton guys. Nah teman-teman Transformer itu film kayak robot-robot gitu loh. Yang dari mobil bisa berubah jadi robot, robot bisa jadi mobil gitu ya. Ada juga sih film mobil-mobilan sekarang yang kartun, film Tayo. Teman-teman pernah nonton Tayo enggak? Pak Marlon tidak rekomendasi ya untuk anak-anak remaja kelas 2 SMA nonton Tayo. Itu akan berbahaya guys. Oke, nah teman-teman, kalau teman-teman nonton film Transformer, Pak Marlon nonton beberapa seri karena film itu ada seri-serinya. Jadi Pak Marlon rekomendasikan teman-teman bisa nonton seru-seruan gitu loh. Nah teman-teman, Transformer ini itu dari robot bisa jadi mobil atau dari mobil bisa jadi robot. Dia akan berubah menjadi robot ketika dia berperang. Misalnya ada ancaman dari robot yang lain atau ada kejahatan yang lain atau kalau dia ada serangan gitu ya. Dia akan berubah jadi robot sehingga dia kemudian bisa berkelahi. Keren banget pokoknya filmnya. Pokoknya filmnya keren. Nah tapi teman-teman kalau tidak ada ancaman, itu tidak ada perubahan. Tidak berubah. Biasa aja karena tidak ada ancaman. Nah jadi kalau Transformer berubah hanya kalau ada ancaman. Atau kalau ada misalnya kejahatan, baru dia berubah. Nah itu mirip-mirip dengan remaja Kristen. Nanti mau berubah baik kalau ada orang tua lihat. Nanti mau pura-pura baik kalau di gereja. Kalau mau pura-pura baik nanti di sekolah. Kalau tidak ada orang yang lihat, ternyata dia kelakuannya tidak baik. Nah ini teman-teman, ini Pak Maron sebut dengan anak-anak remaja yang transformer. Nanti pura-pura berubah baik kalau ada orang lihat. Tapi kalau ada orang yang kalau tidak dilihat, kelakuannya jelek. Pura-pura alim kalau di rumah. Ketika di luar rumah ternyata sadis guys. Suka maki, kasar dan lain sebagainya. Nah ini orang Kristen atau anak-anak yang transformer. Nanti berubah di keadaan-keadaan tertentu. Nah sebenarnya harusnya kan tidak boleh seperti itu. Jadi itu salah. Orang Kristen yang transformer itu salah teman-teman. Nah jadi harus bagaimana kalau orang Kristen yang ternyata hanya berubah baik kalau di rumah atau di sekolah itu ternyata salah.
Lantas yang seperti apa yang benar? Jadi harus gimana nih anak-anak remaja untuk benar? Orang Kristen, anak-anak muda atau orang Kristen dewasa tidak boleh menjadi Kristen yang transformer. Tapi harus menjadi Kristen yang transformasi. Wah, jadi ada dua istilah nih guys. Yang pertama transformer, kedua Pak Maron kasih sebut dengan transformasi. Apa sih itu Pak Maron transformasi? Kok itu sejenis makanan ringan ya? Bukan guys. Nah, jadi transformasi adalah perubahan dari satu ke satu lagi semakin sempurna. Transformasi itu mirip-mirip kalau teman-teman ingat ada di pelajaran biologi dari kupu-kupu berubah dari kepompong, ya kan? Dari kepompong kemudian dia menjadi ulat, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, itu transformasi, perubahan. Jadi dia berubah tidak di kondisi-kondisi tertentu baru dia jadi baik. Tapi betul-betul dia berubah semakin hari semakin baik nih. Dari kepompong jadi ulat, dari ulat jadi kupu-kupu jadi lebih baik. Nah, orang Kristen atau anak-anak remaja harusnya seperti ini teman-teman. Perubahan kita itu harusnya tuh tidak mut-mutan, tidak mudi gitu loh guys. Kalau ada orang lihat kita berubah baik, kalau tidak ada orang lihat kita tidak baik. Tapi kita harus berubah, entah ada orang yang melihat kita atau orang-orang tidak melihat kita, mama tidak melihat kita, guru tidak melihat kita, ada hamba Tuhan di gereja tidak melihat kita. Kita tetap menjadi orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik. Ini penting loh guys, karena Pak Maron melihat ada orang-orang yang nanti jadi baik kalau di banyak orang. Tapi kalau sendiri atau di kamar di mana gitu ya, wah ternyata dia tidak baik. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Nah teman-teman, hidup kita harus berubah loh. Semakin hari kita harus semakin baik. Mungkin teman-teman berpikir, Pak Maron aku kan masih kecil, beta kan masih umur belasan. Loh tetap. Umur belasan pun harus menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus umur belasan juga luar biasa. Teman-teman banyak anak-anak Kristen yang umur belasan tapi kemudian kehidupannya baik. Banyak jadi berkat, rajin teladan, dia pintar dan kedengaran kepada orang tua. Nah teman-teman begini loh. Kadang-kadang kita itu melihat yang penting sudah belajar deh, yang penting sudah ibadah deh, atau yang penting aku ikut kelas. Tetapi teman-teman ternyata tidak ada perubahan. Tidak, coba mau kasih contoh. Teman-teman tidak ada gunanya kalau teman-teman sekolah. Kemudian teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman pelajari. Itu tidak ada gunanya. Karena setelah ujian pasti teman-teman gagal. Itu mirip dengan orang Kristen. Tidak ada gunanya kalau kita ibadah, kalau kita berdoa. Tapi ternyata kita nggak ada perubahan hidup gitu loh guys. Loh kita harus berubah dong. Semakin hari harus semakin baik. Orang Kristen itu harus menjadi orang Kristen yang sudah ditransformasi. Sudah berubah. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Kalau hari ini kita misalnya suka maki. Kita berkomitmen Tuhan saya nggak mau maki lagi. Tapi pelan-pelan hari ini makinya mungkin 10. Besok makinya tinggal 8. Besok lusa makinya tinggal 5 sampai terus kita sudah tidak maki lagi. Sudah ditransformasi. Teman-teman, mengapa kita penting untuk mengalami transformasi? Penting gak sih Pak Marlon aku tuh ditransformasi? Oh penting loh. Karena kehidupan yang sudah ditransformasi, yang sudah berubah semakin baik. Kehidupan yang seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, kehidupan yang sudah ditransformasi, yang sudah benar, itulah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau hidup kita tidak benar, kita belum mengalami transformasi, kehidupan kita ini kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, kita ini belum diperbaharui. Tuhan bilang, kamu belum berubah, kamu harus berubah. Anakku tuh harus menjadi anak-anak yang baik. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus berubah? Nah kalau kita mau baca firman Tuhan, Pak Maron bacakan tadilah pembacaan yang tadi ya, ayat 12. Sekali lagi ayat 12 berbunyi demikian teman-teman. Karena itu saudara-saudara ini bisa mengganti nama nih, bisa ganti nama nih. Karena itu misalnya Sally, atau karena itu misalnya Laura,
atau karena itu misalnya Kenneth atau dan lain-lain. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ini Rasul Paulus ngomong nih. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita mempersembahkan kehidupan kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh hidupku. Nah tadi kan kita sudah nyanyi. Tuhan, inilah hidupku. Loh, tetapi kalau kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, pertanyaannya adalah hidup yang seperti apa nih? Hidup yang seperti apa yang kita mau kasih ke Tuhan? Hidup yang sembarangan, hidup yang masih suka bikin dosa, hidup yang mut-mutan, hidup yang tidak benar. Tidak dong. Kalau kita mau kasih ke Tuhan adalah hidup yang sudah ditransformasi. Sekali lagi, hidup yang sudah ditransformasi. Teman-teman harus mengalami transformasi. Apakah menjadi orang yang baik itu mudah? Tidak, tidak mudah. Makanya teman-teman harus berusaha keras. Di lingkungan kita mungkin ada orang yang kacau hidupnya, yang suka maki dan suka mencuri, kasar, suka memukul, minuman keras dan lain sebagainya. Kalau kita tidak hati-hati guys, kita bisa terhisap loh. Kita bisa terpengaruh loh. Hidup kita menjadi tidak benar loh. Ini hati-hati, ini bahaya loh teman-teman. Makanya teman-teman betul-betul harus menjaga kehidupan teman-teman. Nah teman-teman sekarang pertanyaannya gini. Lantas siapa yang bisa mengubah kehidupan kita ini? Siapa nih? Aku kan kehidupan aku kacau Pak Marlon. Aku kan suka maki, aku tuh kurang ajar gini-gini. Siapa yang bisa tolong aku? Tuhan. Teman-teman akan bilang, kok gitu aku gak pernah lihat Tuhan juga kok Marlon gini-gini. Loh iya. Tuhan lewat Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita. Kan Tuhan ngomong di Alkitab. Barang siapa percaya ia menjadi anak Allah. Kita sudah menjadi anak. Nah barang siapa menjadi anak, Roh Kudus tinggal loh guys di dalam hidup kita. Nah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Akan mengingatkan kita. Jadi kalau kayak hati nurani ngomong, lu jangan maki loh. Kamu gak boleh maki. Jangan mencuri loh. Jangan gini-gini loh. Itu gak benar. Itu mungkin Roh Kudus yang ingatkan kita loh teman-teman. Ada rasa bersalah, itu Tuhan yang mungkin ingatkan kita. Jadi kalau ada hati nurani ngomong, kayaknya kamu bukan orang Kristen yang ditransformasi deh. Kayaknya kamu masih transformer, kamu mut-mutan. Nah itu berarti ada yang ingatkan kita. Atau teman-teman bisa juga Tuhan memakai orang lain loh. Untuk mengingatkan kita. Kok kamu gitu sih, kayaknya kamu salah deh gini-gini, kamu harus gini-gini. Nah itu berarti baik. Tuhan memakai orang lain untuk mengingatkan kita. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, inilah yang Pak Marlon harapkan di Komisi Remaja. Tentu kondisi online gitu ya, kita kan ibadah online. Kadang Pak Marlon tidak bisa ke rumah teman-teman, mengunjungi, nanya kabar. Baru ganti pembina remaja juga, Pak Marlon kok tidak bertemu langsung dengan teman-teman. Tapi Pak Marlon berharap teman-teman tetap rajin ibadah, meskipun online. Teman-teman ibadah yang kita ikuti dengan serius, kalau kita dengar firman Tuhan dengan baik, teman-teman tahu nggak? Kehidupan kita bisa ditransformasi loh. Karena kita membiarkan firman Tuhan yang kita dengarkan, kita melakukan firman Tuhan. Kok kalau kita melakukan kok aku jadi baik? Loh iya itu kok firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Dan jangan lupa ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Akan menuntun kita. Akan membimbing kita. Karena itu sekali lagi Pak Marlon berharap dimanapun teman-teman berada, teman-teman tetap setia, teman-teman bukan sebagai remaja yang transformer, mut-mutan berubahnya, tapi remaja Korem Ambon yang telah ditransformasi. Ya, kita sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita sudah diselamatkan, kita sudah lahir baru di dalam Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memimpin hidup kita. Teman-teman harus setia beribadah, baca Alkitab, berdoa. Ya, kiranya Tuhan memberkati teman-teman menjadi remaja yang sudah ditransformasi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu.
biarlah kami boleh menjadi remaja-remaja yang mengalami transformasi. Perubahan yang betul-betul berubah karena Tuhan yang merubah kami. Roh Kudus memimpin kami boleh semakin hari semakin baik. Kami bukan menjadi remaja yang transformer, perubahan kami mut-mutan kalau ada orang kami berubah, tidak. Tapi kami menjadi remaja yang betul-betul takut Tuhan, betul-betul mencintai Tuhan, kehidupan kami betul-betul berubah. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Marlon yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan Tuhan inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oke teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh melakukan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, lewat ibadah ini kami diingatkan, kami dikuatkan. Kami boleh menjadi remaja-remaja yang semakin hari kehidupan kami berubah, ditransformasi, semakin hari semakin baik. Dan kami meminta biar Tuhan yang menolong kami. Karena kalau Tuhan Yesus menolong kami, kami dimampukan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang Pak Marlon mau sampaikan. Yang pertama, sekali lagi masih soal pengumuman yang sama tentang persembahan. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau memberikan persembahan, teman-teman bisa menggabungkan persembahan teman-teman dengan persembahan yang nanti akan diberikan mama papa. Ya, ma, pa, aku juga dong mau gabung kasih persembahan. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman nanti kita sekali lagi, minggu lalu Pak Marlon sudah ngomong ke teman-teman, kita akan memperbaiki data remaja.
karena data remaja kita belum lengkap. Kita akan memperbaiki, nanti akan ada Pak Marlon atau teman-teman BP yang menelepon teman-teman ya untuk bertanya. Jadi tolong teman-teman bisa persiapkan. Kemarin Pak Marlon sudah bagikan di grup WhatsApp, tapi belum ada yang isikan, tidak apa-apa, nanti Pak Marlon atau teman-teman BP lain yang telepon. Nah, yang ketiga, kemungkinan nanti Pak Marlon akan bicarakan dengan teman-teman BP, kita akan ibadah online, untuk ibadah Natal online. Jadi kemungkinan online, tapi nanti Pak Marlon akan sampaikan ke teman-teman bagaimana hasilnya supaya kita bisa persiapan. Mungkin kita belum bisa ibadah dalam gereja karena teman-teman ini kan masih corona, begitu ya. Kiranya teman-teman terus dimanapun teman-teman berada, Pak Marlon harap teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap terus jadi berkat dimanapun teman-teman berada. Sampai berjumpa minggu depan di ibadah komisi remaja. Tuhan Yesus memberkati kita.